Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilan Biasmoro, NIP 18624-023, Prodi KPNKA dari jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu Stianinik Sri Rahayu SPSI. Di sini saya akan membahas materi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hal yang penting. Pemimpinlah yang membentuk kehidupan masyarakat menuju kebaikan atau malah menuju keburukan. Seorang pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain agar lebih efektif dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama mereka dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif antara anggota. Kepemimpinan adalah proses ketika seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya. Pengertian pemimpin seperti halnya kepemimpinan, pengertian pemimpin juga banyak, diantaranya adalah pemimpin adalah anggota dalam kelompok mempengaruhi kegiatan kelompok. Pemimpin adalah salah seorang anggota yang terkemuka dalam suatu kelompok atau organisasi yang begitu berpengaruh terhadap kegiatan dari anggota kelompoknya. Seorang pemimpin adalah seorang yang menduduki suatu posisi dalam kelompok, berpengaruh terhadap orang lain sesuai dengan perannya dalam posisi itu, mengkoordinir secara langsung dalam memelihara dan mencapai tujuan kelompok. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki status tertinggi di dalam kelompoknya, mendapat kepercayaan untuk membawa kelompok ke arah tujuan bersama. Di sini ada fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin banyak dan bervariasi. Raffin dan Rubin menyebutkan ada 4 fungsi pemimpin, yaitu 1. Membantu menetapkan tujuan kelompok. Yang kedua, memelihara kelompok. Yang ketiga, memberi simbol untuk identifikasi. Yang keempat, mewakili kelompok terhadap kelompok lain. Di sini adalah faktor yang menentukan seorang menjadi pemimpin. Secara garis besar, menurut William Ford-Waite, ada 4 faktor yang menentukan seorang menjadi pemimpin, yaitu 1. Operational leadership, yaitu orang yang paling banyak inisiatif, menarik, dinamis, menunjukkan pengabdian yang tulus, menunjukkan prestasi. Yang kedua, popularity, yaitu orang yang paling banyak dikenal, mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan. Yang ketiga, the assumed representative, yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya, mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. Yang keempat, the prominent talent, yaitu orang yang mempunyai bakat, kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya, mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Di sini adalah jenis-jenis kepemimpinan. Banyak sudut pandang dalam mengklasifikasi kepemimpinan secara garis besar. Paling tidak ada 5 macam kepemimpinan, yaitu yang pertama yaitu ada otoriter. Otoriter yaitu pemimpin yang menentukan segala-galanya. Yang kedua di sini ada demokratik. Demokratik yaitu kerjasama antara pimpinan dan anggota merupakan nafas dan model kepemimpinan ini. Di sini ada yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin pasif, anggotalah yang banyak kedominan. Seperti pemimpin itu tidak bekerja sama dengan anggota yang lainnya, tidak aktif. Yang keempat ada transaksional, terjadi proses pertukaran timbal balik dengan orientasi pada imbalan yang diberikan oleh pimpinannya, baik berupa imbalan material maupun imaterial. Yang kelima, transformasional, yaitu mementingkan karisma dan mendorong anggota individu sesuai dengan individualitasnya untuk meraih sukses. Pemimpin yang berkualitas
Salah satu kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang selanjutnya memungkinkan organisasi dalam mewujudkan mimpi bersama, yaitu kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang berkualitas dihasilkan dari pemimpin yang berkualitas pula. Berikut sejumlah kualitas yang menjadi ciri spesifik pemimpin yang baik. Yang pertama, integritas. Integritas dapat diartikan sebagai kualitas yang membuat anggota kelompok memberikan kepercayaan mereka terhadap sang pemimpin. Yang kedua ada antusiasme. Semangat atau antusiasme yang tinggi merupakan salah satu ciri kualitas pemimpin yang sukses. Baik dari mimik, gerak anggota tubuh, ataupun cara berjalan, seorang yang memiliki antusiasme yang tinggi dapat menunjukkan dinamisme jiwa seorang pemimpin. Yang ketiga adalah kehangatan. Kehangatan berarti kelenturan dalam membina hubungan pribadi dengan setiap anggota kelompok yang menjadi kekuatan seorang pemimpin. Yang keempat adalah ketenangan. Seorang pemimpin harus memiliki pertimbangan yang bijaksana dan rasional dalam menghasilkan keputusan yang benar sesuai kebutuhan kelompok. Yang kelima, tegas dan adil. Keberanian seorang pemimpin dalam bersikap tegas dan adil serta berpihak pada kepentingan bersama atau kelompok merupakan kunci sukses pertumbuhan dan pengembangan tim kerja. Untuk dapat menghadapi perubahan dan terus berupaya agar tetap sukses dalam proses perubahan, tim kerja memerlukan konsep kepemimpinan yang spesifik, antara lain keterangan, inspirasi, membangun tim, teladan, dan penerimaan. Keterarahan. Yang pertama adalah keterarahan. Seorang pemimpin akan terus mengembangkan pedoman atau kompas kemana arah organisasi harus bergerak untuk mencapai tujuan. Dia selalu akan menemukan jalan keluar untuk maju. Ia akan menjadi sebuah pelita di mana setiap anggota kelompok mampu melihat arah yang harus ditempuh bersama demi kepentingan organisasi. Keterarahan ini mencakup penentuan rancangan baru, sasaran baru, produk baru, proses kerja baru, ataupun bentuk layanan baru dan pasar baru. Yang kedua ada inspirasi. Kepemimpinan erat kaitannya dengan kemampuan dalam menumbuhkan inspirasi kerja pada tim. Pemimpin merupakan sumber inspirasi anggota untuk menghasilkan ide-ide baru yang membuat tim produktif. Dapat dikatakan bahwa pemimpin merupakan obor yang memberikan cahaya bagi anggota kelompok dan membuka inspirasi baru dalam meningkatkan kinerja tim. Pendekatan seorang pemimpin dan sikap yang ditampilkannya memberikan motivasi energi yang selalu bergerak, yang sebenarnya sudah ada dalam organisasi, tim maupun individu dalam organisasi. Yang ketiga ada membangun tim. Kelompok-kelompok individu senantiasa berusaha ditransformasikan oleh seorang pemimpin ke dalam tim sehingga setiap anggota berpikir dan bertindak demi kepentingan tim. Seorang pemimpin dengan sendirinya cenderung berpikir dan bertindak dalam kerangka tim. Pertentangan dan perbedaan pendapat di dalam tim bukanlah untuk dibesar-besarkan sehingga dapat memecah belah tim, namun untuk mencari solusi demi kejayaan organisasi. Setiap anggota kelompok ditumbuhkan untuk berpikir dan bertindak untuk saling melengkapi dan mendukung agar tim dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat ada teladan. Teladan adalah untuk kepemimpinan diri yang hakiki dan menjadi cermin perilaku kerja bagi tim anggota kelompok. Seorang pemimpin tidak cukup hanya berbicara dan berpidato di atas mimbar, namun harus menunjukkan hasil yang berdampak langsung terhadap kehidupan seluruh anggota. Perilaku kerja pemimpin merupakan salah satu kunci sukses tim, di mana perilaku dan keteladanan pemimpin ini menjadi kompas perilaku kerja anggotanya. Yang kelima adalah penerimaan. Setiap orang bisa saja ditunjuk untuk menjadi kepala atau ketua suatu kelompok kerja, namun dia belum benar-benar dapat dikatakan menjadi pemimpin ketika penunjukan itu diterima dalam hati dan pikiran mereka yang bekerja sama dengannya.
Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin baru dapat diterima sesuai kepribadiannya, karakter, pengetahuan, dan kecakapan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yang diakui dan diterima oleh anggota kelompok yang bekerja sama dengannya. Kebersamaan adalah inti kepemimpinan dan kerjasama menjadi inti pelaksanaan kegiatan kelompok dan menjadi target yang ditetapkan oleh tim. Di sini ada 4 level konseptualisasi kepemimpinan. Yang pertama ada proses intra-individual. Pada umumnya, definisi kepemimpinan melibatkan proses pengaruh interindividu, sehingga teori kepemimpinan yang berfokus pada proses di dalam individu tunggal adalah sangat jarang. Namun, demikian sejumlah ahli menggunakan teori psikologi dalam pembuatan keputusan, motivasi, dan kesadaran dalam menjelaskan perilaku individual seorang pemimpin. Yang kedua ada diadik. Hubungan antara seorang pemimpin dan individu yang lain yang biasanya merupakan seorang pengikut merupakan fokus dari pendekatan diadik. Sebagian besar teori diadik melihat kepemimpinan sebagai proses pengaruh yang saling timbal balik antara pemimpin dengan orang lain. Pendekatan ini memiliki asumsi implisit bahwa efektivitas kepemimpinan tidak dapat dipahami tanpa menguji bagaimana pemimpin dan pengikut saling memengaruhi setiap waktu. Yang ketiga ada proses kelompok. Dari sudut pandang yang lain mengenai kepemimpinan memandang bahwa kepemimpinan merupakan proses kelompok. Dua topik utamanya adalah sifat peran kepemimpinan. Dalam tugas kelompok dan bagaimana kontribusi pemimpin bagi efektivitas kelompok. Teori efektivitas kelompok memberikan pengetahuan yang penting mengenai proses kepemimpinan dan kriteria yang relevan dan mengevaluasi efektivitas kepemimpinan. Yang keempat ada proses organisasi. Pendekatan kelompok memberikan pemahaman yang lebih baik atas efektivitas kepemimpinan daripada pendekatan diadik atau intra-individu, namun memiliki beberapa keterbatasan. Pendekatan kelompok hanya dapat digunakan pada sistem sosial yang besar dan efektivitasnya tidak dapat dipahami bila fokus dari penelitian itu terbatas hanya pada proses internal kelompok. Yang terakhir adalah kepemimpinan etis. Menurut Bass dan Steadmeyer, sangatlah berguna dalam membuat sebuah perbedaan antara etis dan dari seorang pemimpin dengan etika. Dari jenis perilaku kepemimpinan tertentu, dari sebuah kepemimpinan dan para pemimpin yang berkuasa dapat mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan dari para pengikut dan nasib sebuah organisasi. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang pertama ada pelatihan formal. Pelatihan formal digunakan untuk meningkatkan kepemimpinan dalam organisasi. Dan kebanyakan program pelatihan kepemimpinan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku generik yang relevan bagi efektivitas dan kemajuan manajerial. Pelatihan itu biasanya dirancang bagi para manajer tingkat rendah dan menengah daripada manajemen puncak, dan biasanya terdapat lebih banyak penekanan pada keterampilan yang dibutuhkan oleh para manajer dalam posisi mereka saat ini daripada keterampilan yang dibutuhkan untuk menyiapkan diri untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, aktivitas membantu diri sendiri.
Aktivitas yang membantu diri sendiri menggunakan program interaktif komputer yang berguna untuk menyiapkan penugasan pengembangan yang bertujuan untuk menyiapkan seorang untuk penugasan operasional khusus, atau bisa juga dilakukan untuk memperkuat keterampilan yang diidentifikasi sebagai kekurangan dalam pusat penilaian pengembangan maupun umpan balik 360 derajat. Yang ketiga ada aktivitas pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri didorong agar dapat menggunakan aktivitas untuk membantu diri sendiri dan pelatihan rekan sejawat agar memperoleh tambahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk proyek itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, sekiranya tolong diberikan saran di kolom komentar dan tolong berikan like dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.